Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Fasilitator terhadap Kesediaan Membayar Produk Premium dengan Persepsi Nilai sebagai Variabel Mediasi Studi Kasus pada Konsumen Revenue. Jadi, penelitian ini didasari atas perkembangan live streaming, di mana streaming ini secara umum mengacu pada transfer data yang kontinu, sedangkan istilah streaming sendiri secara spesifik mengacu pada penyiaran secara langsung yang ditangkap dan disiarkan secara bersamaan, dikutip dari Si et al. Tahun 2024. Nah, kemudian live streaming makin berkembang, di mana live streaming itu ternyata bisa menarik jutaan penonton karena dapat digunakan untuk berbagai macam acara ternyata. Eh, Hiburan, bersosialisasi, dan menghabiskan waktu. Di sebelah kanan ada contoh perkembangan live streaming dari yang hanya mungkin jualan kita tahu common digunakan ya. Kemudian live streaming itu juga bermetafora, bertransformasi eh, di acara-acara misalnya kayak Clash of Champion, kemudian juga dari event industri juga ternyata mengadopsi live streaming ini ketika COVID ya, agar tetap bisa survive menghadapi pandemi begitu. Jadi industri manajemen acara itu kemudian makin berkembang sehingga didapatkan dari sini kesimpulan bahwa untuk membuat suatu event yang sukses, maka industri itu harus dapat beradaptasi untuk menggunakan suatu teknologi agar dapat menciptakan pengalaman yang berkesan bagi pesertanya. Nah, di sini saya mengklasifikasikan beberapa kesenjangan penelitian, di mana kalau misalkan mengutip dari sumbernya Ramos et al., beliau mengatakan tren penelitian saat ini, live streaming itu adanya di cluster orange, tuh, di mana menunjukkan adanya hubungan antara live streaming dan customer engagement atau keterlibatan pelanggan. Nah, live streaming kemudian bermetafora telah menjadi tren besar yang saat ini dalam pemasaran digital. Sehingga dalam menerapkan live streaming dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Jadi, research gap yang ingin diambil dari penelitiannya Ramos et al. Menyarankan bahwa penelitian berikutnya dapat menganalisis perbedaan tipe live streaming yang digunakan dalam berbagai industri, misalnya webinar, game streaming, dan corporate streaming. Jadi nggak hanya terbatas pada e-commerce atau lokal pasar daring. Kemudian research gap yang kedua, jadi penelitian Khan et al. Itu gitu mengklasifikasikan bahwa ada berbagai macam penerapan live streaming dalam jenis acara, berbagai macam jenis acara juga. Misalnya acara-acara publik, teater, olahraga, cross-testing, dan event organizer. Namun penelitian Khan et al. 2025 itu menunjukkan bahwa riset mengenai live streaming dalam industri pendidikan masih tergolong terbatas, sehingga belum banyak dieksplorasi oleh peneliti dan menjadi kesenjangan penelitian. Nah, research gap berikutnya, penelitian Rand et al. Ya, menguji juga terkait dengan variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu willingness to pay premium atau WOPP dengan menggunakan metode eksperimen. Namun pendekatan ini juga tentu memiliki kesenjangan atau keterbatasan secara metodologi sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Jadi bahwa penelitiannya Ren et al. Ini menjelaskan eksperimen itu hanya mengukur respon saat dari partisipan terhadap stimulus tertentu. Misalnya USB flash drive yang digunakan dan tiket bioskop, sehingga hasilnya kurang merepresentasikan perilaku konsumen dalam konteks pembelian nyata. Generalisasi hasil menjadi terbatas karena eksperimen itu dilakukan dengan skenario yang dikontrol ketat dan hanya mencakup jenis produk tertentu. Pendekatan eksperimen tidak akan memberikan ruang untuk mengeksplorasi persepsi dan sikap konsumen yang terbentuk secara alami dalam pengalaman aktual dan interaksi berkelanjutan. Jadi, di sini saya mengklasifikasikan adanya kesenjangan penelitian dan mengusulkan pendekatan alternatif berupa survei kuantitatif melalui penyebaran kuesioner
Karena metode kuantitatif itu dapat membuat pengumpulan data dari berbagai situasi konsumsi yang lebih luas dan relevan dengan kehidupan nyata. Mengapa harus kuesioner? Jawabannya di sini. Ya, untuk selanjutnya, selanjutnya, jadi kebaharuannya tadi dari sisi tipe live streamingnya, kemudian penelitian ini kan akan berfokus pada analisis live streaming dalam konteks webinar, sebagaimana disarankan oleh penelitiannya Ramos et al. Kemudian untuk secara industri barunya dari sisi ini ya menggunakan educational teknologi. Jadi mengisi kesenjangan penelitian yang dirumuskan oleh Han et al. Tahun 2025 bahwa sebaiknya peneliti berikutnya itu dapat mengeksplorasi live streaming dalam educational teknologi. Khususnya dalam penelitian ini saya mengambil studi kasus pada Revoyu. Nah, kenapa sih Revoyu? Jadi Revoyu itu sekilas adalah sekolah online atau educational teknologi yang membekali para murid untuk apa ya, memiliki keterampilan digital karena banyaknya kebutuhan industri teknologi saat ini. Sampai sekarang, Revoyu itu sudah berhasil membantu kurang lebih 10.000 alumni untuk mendapatkan karir impian maupun mengembangkan bisnis mereka di bidang digital marketing. Nah, produknya di sini yang disoroti adalah full stack digital marketing atau program pembelajaran yang membekali audiensnya itu tentang materi end-to-end digital marketing ya, mulai dari paid sampai organik dan marketing channel. Begitu. Jadi Revoyu itu bagaimana sih cara Revoyu kemudian melakukan proses marketingnya ya? Jadi Revoyu itu mengadakan sesi live streaming, bentuknya webinar yang digunakan sebagai strategi untuk mendorong audiens. Jadi apa alasan Revoyu itu mengadakan live streaming dengan tipe webinar itu sebenarnya setidaknya ada dua. Yang pertama, meningkatkan interaksi dan keterlibatan peserta. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas. Ya, next. Ini adalah terkait dengan variabel-variabel yang digunakan. Jadi variabel ini, penelitian ini akan menggunakan nilai yang dipersepsikan sebagai variabel mediasi, ya dikutip dari Mauge tahun 2023 bahwa nilai yang dipersepsikan itu merupakan persepsi subjektif individu atau konsumen mengenai manfaat dan nilai keseluruhan suatu produk jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, di sini kan mengangkat objek produk premium ya. Apa sih yang disebut produk premium? Jadi produk premium itu secara umum produk-produk yang memiliki harga lebih tinggi dibandingkan rata-rata pasar. Jadi dalam situasi ini nilai yang dipersepsikan itu berperan sebagai mekanisme psikologis yang menjembatani efek karakteristik streamer terhadap kesediaan membayar. Nah, artinya, meskipun streamer memiliki pengaruh yang kuat, maka konsumen itu ternyata tidak serta-merta ya membayar terlebih dahulu gitu, karena juga tidak ada penelitian yang menguji pengaruh langsungnya dari karakteristik ke willingness to premium produk gitu. Dengan demikian, semakin positif karakteristik seorang streamer, maka semakin tinggi juga nilai yang dipersepsikan yang kemudian terbentuk dalam benak konsumen dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesediaan untuk membayar produk premium. Nah, jadi rumusan masalahnya bahwa penelitian ini juga akan mengisi kesenjangan penelitian yang diungkapkan Ramos et al. Tahun 2024 dan Khan et al. Tahun 2025. Beberapa perusahaan sudah menerapkan strategi database marketing seperti webinar gratis, free trial, atau program demo untuk menarik calon pelanggan ke produk premium yang ditawarkan. Produk premium itu tadi sudah jelaskan ya apa, kemudian willingness to pay di sini dalam konteks adalah pembelian produk full stack digital marketing yang diselenggarakan oleh Revoyu yang mencerminkan kecenderungan konsumen untuk membayar lebih tinggi demi mendapatkan manfaat yang lebih besar. Webinar yang diselenggarakan oleh Revoyu itu sifatnya media edukasi bagi calon peserta, sehingga mereka itu bisa mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai kualitas program, pengalaman alumni, serta relevansi materi dengan kebutuhan industri. Nilai kegunaan dan nilai sosial berperan sebagai mediator yang menjelaskan bagaimana persepsi terhadap keahlian dan nilai
sosial fasilitator dapat membantu konsumen membayar lebih karena keputusan membayar didorong oleh manfaat dan nilai yang dirasakan, bukan semata-mata atribut atau karakteristik yang melekat dalam diri fasilitator. Jadi, ada 8 pertanyaan penelitian yang diajukan. Yang pertama, apakah keahlian fasilitator berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai kegunaan? Apakah daya tarik fasilitator berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai kegunaan? Kemudian yang nomor 3 dan 4 bertanya terkait dengan variabel X1 dan X2, yaitu keahlian fasilitator dan daya tarik fasilitator terhadap nilai sosial. Kemudian 5 dan 6 ini pertanyaannya terkait nilai kegunaan, apakah dapat memediasi pengaruh antara variabel fasilitator terhadap kesediaan membayar. Dan yang nomor 6 itu kegunaan dapat memediasi pengaruh daya tarik fasilitator terhadap kesediaan membayar. Gitu. Yang 7 dan 8 berkaitan dengan peran mediasi nilai sosial. Begitu. Terhadap masing-masing variabel independen yang diuji kepada variabel dependen. Nah, jadi kalau tinjauan pustaka dari Jiang Let et al. Tahun 2024, keahlian fasilitator itu mengacu pada sejauh mana seorang komunikator dapat mampu memberikan informasi yang akurat, andal, dan benar. Kemudian daya tarik fasilitator dikutip dari Jiwang, dia mendefinisikan bahwa kemampuan untuk menarik perhatian dan membangun koneksi emosional melalui penyampaian yang menarik, profesional, dan kepribadian menyenangkan gitu. Terkait dengan nilai kegunaan dari Chatreje tahun 2021, bahwa nilai kegunaan itu merujuk pada manfaat praktis dan fungsional yang diperoleh seseorang saat menggunakan suatu produk atau layanan tertentu. Pengertian nilai sosial dikutip dari De La Cruz Jara dan Spanjol tahun 2024, nilai sosial itu adalah manfaat suatu produk atau layanan ditujukan untuk memuaskan keinginan seseorang dalam memperoleh pengakuan atau kebanggaan sosial. Nah, Chen Tao, Zhen, Yang, dan Li tahun 2024 mendefinisikan kesediaan untuk membayar merupakan elemen fundamental dalam strategi pemasaran karena berperan penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya menggunakan dua teori. Yang pertama, SOR atau Stimulus Organism Response. Jadi SOR ini kan pertama kali diperkenalkan oleh Mehrabian dan Russell tahun 1974 dalam psikologi lingkungan untuk memahami perilaku konsumen. Nah, teori ini menyarankan bahwa faktor-faktor lingkungan yang bersifat sebagai stimulus sehingga dapat memicu respon emosional kognitif dalam diri seseorang. Jadi, penelitian ini akan menggunakan dua stimulus, yaitu keahlian fasilitator dan daya tarik fasilitator. Kemudian yang berperan sebagai organisme merujuk pada proses kognitif dan emosional konsumen yang diukur melalui nilai kegunaan dan sosial. Respon yang diukur melalui kesediaan membayar untuk produk premium atau variabel dependennya. Kemudian perceived value theory ya, jadi bahwa dari sudut pandang konsumen bahwa perolehan nilai itu adalah tujuan utama dari perilaku transaksi. Artinya, konsumen bertransaksi karena ingin mendapatkan manfaat. Sedangkan dari sudut pandang pemasaran, perceived value itu adalah nilai yang dirasakan pelanggan terhadap produk atau layanan yang dianggap sebagai faktor paling penting untuk melalui keunggulan bersaing dalam memprediksi perilaku konsumen. Zeilman tahun 1988 mengatakan bahwa perceived value itu penilaian keseluruhan konsumen terhadap produk atau layanan berdasarkan faktor subjektif, misalnya berkaitan dengan perasaan, dan objektif juga bisa jadi berkaitan dengan manfaat. Jadi, Lee et al. Pada penelitiannya mengelompokkan perceived value itu kepada 3 dimensi. Yang pertama, utilitarian value. Nah, jadi nilai ini berkaitan dengan manfaat praktis, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, berkaitan dengan hedonic value. Jadi berkaitan dengan kesenangan, relaksasi, dan kepuasan emosional. Yang ketiga, bicaranya tentang social value. Citra diri dalam konteks sosial. Nah, berikut merupakan model penelitiannya. Jadi pengembangan hipotesisnya di sini masing-masing terkait dengan pertama,
terkait dengan pengaruh keahlian fasilitator terhadap nilai kegunaan, bahwa nilai kegunaan itu mengacu pada pengaruh individu terhadap pilihan pembelian mereka untuk mendapatkan apresiasi, dikutip dari C and Jiang tahun 2023. Dalam konteks live streaming, terdapat mekanisme di mana konsumen itu terutama mengandalkan ketajaman profesional fasilitator untuk mendapatkan wawasan produk. Yang kedua, berkaitan dengan pengaruh positif dan signifikan daya tarik fasilitator terhadap nilai kegunaan. Jadi fasilitator itu tidak hanya berperan sebagai penjual, tapi juga dia spokesperson atau duta merek ya, yang menjadi daya tarik begitu. Daya tarik fasilitator itu akan meningkatkan minat konsumen atas persepsi mereka tentang resiko terkait dengan pembelian eh, kegunaan produk begitu. Yang ketiga, pengaruh positif dan signifikan kalian fasilitator terhadap nilai. Jadi dunia bisnis itu dikenal nilai-nilai sosial ya. Tetap memperhatikan nilai sosial untuk menjaga hubungan yang sehat antara rekan kerja, perusahaan, dan masyarakat. Gitu. Jadi fasilitator yang ahli tahu bagaimana menciptakan lingkungan yang interaktif dan nyaman. Nomor 4 berkaitan dengan pengaruh positif dan signifikan daya tarik fasilitator terhadap nilai sosial. Daya tarik fasilitator itu kan merujuk pada sejauh mana fasilitator dapat menyampaikan pesan. Jadi apabila seorang fasilitator itu ternyata menarik secara visual, maka akan cenderung orang itu akan suka dengan pesannya. Kemudian 5 dan 6 ini berdasarkan peran mediasi ya. Di sini nilai kegunaan ternyata dapat memediasi pengaruh keahlian fasilitator terhadap kesediaan untuk membayar produk premium dalam keahlian dalam hal ini mampu meningkatkan persepsi konsumen terhadap manfaat fungsional atau kegunaan produk full stack digital marketing ini. Nah, terkait nilai-nilai guna, daya tarik fasilitator itu ternyata memiliki eh, ini ya mekanisme pengaruh yang tidak langsung akan meningkatkan perilaku kesediaan untuk membayar gitu. Jadi tidak bisa secara langsung atau direct, tapi ternyata bisa melalui mekanisme mediasi. Yang nomor 7 dan 8 ini nilai sosial sebagai variabel mediasi. Jadi keahlian menciptakan keyakinan bahwa produk tersebut akan eksklusif atau bernilai tinggi, nantinya akan digunakan untuk meningkatkan nilai sosial mereka. Begitu juga nilai sosial itu menjadi alasan kuat bagi konsumen untuk bersedia membayar lebih demi mendapatkan produk yang meningkatkan posisi yang dimilikinya. Berikut adalah hipotesisnya. Kemudian dari bawah penelitian secara filosofis menggunakan positivism, yaitu berdasarkan filosofi positivisme yang ditandai dengan pengumpulan data dan pengujian hubungan kausal untuk memperoleh temuan yang objektif. Approach-nya deduktif, proses pengumpulan data dilakukan sebagai dasar untuk mengevaluasi hipotesis yang memiliki keterkaitan dengan teori yang diacu. Strategi yang digunakannya adalah survei. Survei merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan tren, sikap, atau opini populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Kemudian choice yang digunakan adalah monometode kuantitatif bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel. Time horizonnya di sini memakai cross-sectional. Jadi desain cross-sectional itu adalah survei yang mengumpulkan data hanya pada satu titik waktu tertentu. Nah, populasinya itu adalah seluruh peserta yang pernah mengikuti mini course digital marketing yang diselenggarakan oleh Ravoyu. Pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling, jadi mendasarkan atas kriteria. Satu, kriteria sampelnya memiliki penghasilan pribadi maupun akses dana dari orang tua untuk memastikan adanya kesediaan untuk membayar atau daya belinya ada. Yang kedua, berusia minimal 22 tahun. Kenapa 22 tahun? Karena kebanyakan ya yang membeli itu adalah fresh graduate begitu. Nah, telah mengikuti setidaknya 3 kali sesi live class pada program mini course digital marketing yang diselenggarakan pada 3 bulan terakhir. Tertarik menggunakan kursus online di bidang digital marketing gitu. Kemudian Hero et al. Jumlah sampelnya itu kan 10 kali indikator ya. Karena indikatornya ada 19 item, jadi sampelnya minimal 190. Kuesionernya akan ada 2 bagian, yaitu informasi demografis dan studi utama.
Kajiannya dikaji 5 variabel, yakni keahlian fasilitator, daya tarik fasilitator, nilai kegunaan, nilai sosial, dan kesediaan untuk membayar produk premium. Nah, skalanya akan dari 1 sampai 5. 1 menyatakan sangat sangat tidak setuju, yang 5 itu sangat setuju, gitu. Ya, berikut adalah item-item definisi operasionalnya. Untuk daya tarik fasilitator, nilai kegunaan, nilai sosial, kesediaan untuk membayar, kemudian nanti akan dianalisis menggunakan Smart PLS ya. Jadi evaluasi pengukuran modelnya, ini outernya gitu. Jadi yang akan dilakukan adalah validitas konvergen, validitas diskriminan. Validitas konvergen, indikator dikatakan valid jika memiliki nilai loading factor lebih dari 0,7. Nilai average variance-nya harus lebih besar sama dengan 0,5. Kemudian diskriminannya menggunakan von Laker, akar kuadratnya harus lebih besar daripada korelasi antar konstruk. Kemudian HTMT harus nilainya kurang dari 0,9. Nah, untuk uji reliabilitasnya menggunakan dua ya. Composite reliability dan Cronbach ASPA, yang masing-masing pengambilan cut-off-nya 0,7. Nah, untuk inner, untuk mengatasi common method biasnya akan menggunakan variance inflation factor, dikutip dari Koch tahun 2015 gitu, bahwa nilai yang baik untuk menyimpulkan bahwa tidak terjadi CMB itu nilai VF-nya harus kurang dari 3,3. Kemudian akan menguji juga R-square untuk menilai kualitas model penelitian. Nilai R-square-nya dikategorikan kuat apabila lebih dari 0,75. Q-square harus lebih besar daripada 0 agar menunjukkan nilai prediksi yang baik. Uji F-square itu digunakan untuk menilai dampak relatif. Kemudian pengujian hipotesis, dasar pengambilannya itu apabila p-value kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh langsung variabel independen maupun pengaruh tidak langsung. Ya, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah workshop usulan penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.